Setelah pencarian selama 3 hari, remaja yang tenggelam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah akhirnya ditemukan. Muhammad Lutfi Hidayat tenggelam saat berenang di Sungai Munti, Kecamatan Barabai, Jumat sore sekitar pukul 17.30 WITA. Jasad remaja berusia 12 tahun ini ditemukan tim SAR gabungan Minggu siang pada jarak sekitar 1,6 km dari lokasi awal tenggelam. Setelah dievakuasi, jasad Lutfi langsung dibawa ke rumah duka di Desa Tangkarau Tengah, Kecamatan Barabai Timur untuk dimakamkan. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin memastikan siswa SDN Telaga Biru 7 yang meninggal dunia memang akibat demam berdarah DBD. Siswa bernama M. Rizky 9 tahun tersebut dirawat di Rumah Sakit Suaka Insan sejak 31 Januari dan meninggal Jumat lalu. Kepala Dinas Kesehatan Tabiun Huda saat ditemui di Balai Kota Senin siang mengatakan, hasil pemeriksaan laboratorium siswa tersebut memang mengarah ke DBD. Menurutnya kini penderita DBD yang terdata sudah 17 orang dan 4 diantaranya meninggal dunia. Huda mengimbau warga untuk menerapkan 3M+, yakni menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas serta tidur dengan menggunakan kelambu untuk menghindari gigitan nyamuk. Kasus penusukan siswa SMA Negeri 7 Banjarmasin yang terjadi awal Agustus 2023 lalu hingga kini masih bergulir. Senin siang, Pengadilan Negeri kembali menggelar diversi untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan. Ayah korban Faisal Akli mengatakan, pihaknya menghormati upaya yang dilakukan pengadilan, namun ia meminta kasus ini disidangkan. Menurutnya, anak berhadapan dengan hukum ABH-AR tidak hanya melakukan penganiayaan biasa terhadap anaknya MR, sehingga harus dihukum sesuai aturan. Akli menambahkan kondisi MR saat ini belum pulih 100%, namun sudah bisa sekolah dan melakukan kegiatan seperti biasanya. Sebelumnya MR sempat mengalami kritis dan dirawat intensif di rumah sakit akibat menderita sejumlah luka tusukan dari AR. Perkara tindak pidana pencucian uang gembong narkoba Freddy Pratama tidak hanya menjerat ayahnya Lian Silas, tapi juga pamannya. Pria berinisial SG ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan diserahkan penyidik Bareskrim Polri ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin Selasa siang. Ia diduga menerima kiriman uang dari beberapa rekening milik Freddy Pratama yang dikuasai oleh pelaku LS, TW, AS, YH, dan YA. SG akan dikenai pasal 3, 4, 5, dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Freddy Pratama merupakan gembong narkoba terbesar di Indonesia yang diburu polisi sejak 2014 silam. Ia mengendalikan sindikat jaringan narkoba dari Thailand dengan wilayah operasi Malaysia dan Indonesia. Pria asal Kalimantan Selatan ini diduga melakukan operasi plastik dan mengganti identitas serta kewarganegaraannya agar tidak tertangkap. Keluhan jalan rusak yang disampaikan warga Desa Wayau, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, ditanggapi Kepala Dinas PUPR. Wibawa Agung Subrata mengatakan kerusakan sudah dilaporkan dan perbaikannya juga telah diusulkan kepada Pemprov Kalsel. Ia berharap usulan itu segera ditindaklanjuti sehingga jalan yang menghubungkan Kecamatan Tanjung dengan Harwai tersebut diperbaiki. Jalan ini rusak parah dalam setahun terakhir
dan diperparah banjir pada Januari 2024 lalu. Parkir liar masih marak di kota Banjarmasin. Selain mengganggu arus lalu lintas, tak jarang juga menyebabkan kecelakaan. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Jalan Ahmad Yani. Kepala UPTD Parkir, Umar, mengatakan Jalan Ahmad Yani merupakan jalan nasional dan tidak boleh digunakan sebagai tempat parkir. Ia sangat menyayangkan jalan tersebut dimanfaatkan untuk membuka lahan parkir, padahal pihaknya sudah memasang rambu-rambu larangan. Umar menambahkan pihaknya akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menertibkan parkir liar. Lahan pertanian di Kabupaten Tabalong berkurang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data DKP PTPH, luas lahan baku sawah sejak 2015 hingga 2021 mencapai 15.511 hektar. Dari hasil perbaikan data tahun 2022 hingga 2023, luasnya berkurang 6.418 hektar sehingga tersisa 9.093 hektar. PLT Kabid Sarana Tanaman Pangan Budi Santoso mengatakan, lahan pertanian berkurang karena banyak yang dialih fungsikan. Menekan alih fungsi lahan pertanian, Pemkab menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas di Kabupaten Tabalong akan dilibatkan untuk pengamanan pemilu 2024. Pemkab menyerahkan seluruh anggota Satlinmas kepada Polres Tabalong saat apel gelar pasukan di Kelurahan Pembataan Selasa lalu. Total sebanyak 3.242 anggota Satlinmas akan dikerahkan untuk membantu polisi mengamankan pemilu 14 Februari mendatang. Ribuan anggota Satlinmas ini akan disebar ke seluruh TPS untuk membantu pengamanan pemilu 14 Februari mendatang.